Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa rasulah ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du, yang terhormat kepada Bapak Taufik Ridwan MT, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis objek, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Juga teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya Muhammad Andika Saputra, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini, yang juga akan menyampaikan materi bersama rekan-rekan saya, Gisni Bismillah Muhammad Sahlan dan Fajar Syahrul. Pada presentasi kali ini, ada beberapa sesi. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, kemudian nanti ada sesi tanya-jawab. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita buka presentasi pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi yang selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri, nanti akan dilanjut oleh rekan-rekan saya. Untuk sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cek. Ada, Bang. Ada. Baik. Oke, teman-teman, materi yang pertama, database. Apa itu database? Teman-teman pasti udah banyak yang paham tentang database. Sedikit sebagai pengantar. Database ini adalah sekumpulan data yang saling berhubungan. Nah, Java ini mendukung dalam pembuatan aplikasi yang terkoneksi dengan database. Jadi visi API ini atau Java Database Connectivity Application Programming Interface adalah Java API yang berfungsi melakukan pengaksesan terhadap data tabular dalam basis data atau database. Nah, jadi visi API ini memungkinkan kita melakukan 3 hal, teman-teman. Yang pertama, membangun koneksi. Yang kedua, juga mengirim pernyataan SQL-nya. Kemudian, memproses hasilnya. Next. Lalu apa aja yang kita butuhkan, teman-teman? Di sini yang pertama ada JDK atau Java Development Kit, yakni untuk membuat dan menjalankan program Java-nya. Kemudian ada MySQL Server sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan basis data MySQL. Nah, server ini menangani permintaan klien dan memungkinkan akses ke basis data MySQL. Kemudian ada MySQL Driver yang bertindak sebagai jembatan antara aplikasi Java dan database MySQL yang memungkinkan aplikasi Java itu untuk berinteraksi dengan database menggunakan API JDBC. Kemudian di sini kita juga mereview sedikit tentang MySQL. MySQL ini adalah sistem manajemen database relasional atau DBMS. Kita tahu Relational Database Management System, open source yang berbasis SQL, juga bekerja dengan model client server. Nah, RDBMS ini merupakan software pengelolaan database berdasarkan model relasional yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. Next. Nah, SQL ini terdiri dari 2 bahasa, teman-teman. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Nah, DDL ini digunakan untuk mendefinisikan, mengubah serta menghapus data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data seperti tabel, view, prosedur, beberapa keyword seperti create, alter, drop. Juga ada Data Manipulation Language atau DML. Nah, digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam satu tabel. Nah, perintah yang umum digunakan itu biasanya select untuk menampilkan data, insert untuk menambah data, update mengubah data, serta delete untuk menghapus data. Next. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fajar Syahrul, dipersilakan. Oke, terima kasih pada Andika.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian perintah pada MySQL yang sebelumnya kalian gak asing lagi dengan bagaimana cara membuat database, yaitu dengan create database, nama database-nya. Lalu yang bagian nomor 2 itu menghapus database dengan cara drop database, lalu masukkan nama database-nya. Yang ketiga itu menampilkan database dengan show database. Yang keempat yaitu membuat tabel dengan script create table, nama tabel, field 1 tipe data, field 2 tipe data, dan field seterusnya tipe data. Nah, maksud field di sini tuh kayak npm, nama, kelas, lalu tipe data tuh kayak string, integer, char. Nah, yang nomor 5 yaitu menghapus table dengan kode drop table, masukkan nama table. Yang bagian nomor 6 yaitu menampilkan table dengan show table. Next. 7 yaitu mengubah nama table dengan kode rename table, nama table to nama group. Yang nomor 8 yaitu mengubah table dengan alter nama table, operasi field. Nah, operasi di sini tuh ada contohnya itu seperti add, modify, change, dan drop. Ya, lalu pada nomor 9 yaitu membuat view dengan kode create view, nama view, as perintah SQL. Lalu pada nomor 10 yaitu menghapus view dengan drop view, nama table. Bagian ke-11 yaitu menampilkan view dengan kode select from nama view. Next. Nah, pada bagian ini kita menambahkan MySQL JDBC driver pada VS Code. Nah, yang pertama-tama kita harus mendownload file library MySQL JDBC driver dengan cara membuka link yang ada pada gambar tersebut, yaitu di http://mysql.com download. Nah, setelah kalian masuk pada bagian pada selection system, pilih yang platform independent. Setelah melakukan platform independent, mendownload MySQL connector yang berformat zip. Nah, lalu setelah mendownload, kalian ekstrak file zip tersebut, maka dalam file tersebut akan ada file MySQL connector J8.0.33 yang berbentuk tipe filenya itu Java file. Next. Nah, sekarang menambahkan library pada project kalian, yaitu untuk menambahkan library MySQL JDBC pada Visual Code, kita mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu salin file jar MySQL JDBC driver yang sudah di-download tadi ke folder lib di dalam folder kita. Namun jika folder lib tersebut ada, maka kalian buat terlebih dahulu folder lib tersebut. Nah, setelah itu buka VS Code pada panel Explorer. Nah, pada bagian nomor 2 ini, nah buka Java Project, dan klik tanda plus pada referensi libraries. Nah, setelah kalian mengklik tanda plus tersebut, maka file library MySQL JDBC yang tadi sudah disalin, kalian klik lalu pilih select jar libraries. Maka library dari MySQL JDBC driver itu sudah bisa digunakan. Next. Untuk contoh selanjutnya akan disampaikan oleh Agni. Baik, terima kasih Fajar atas penyampaian materinya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kode koneksi Java ke database. Kita pindah ke desktop. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah.
Baik, ini adalah contoh kode program koneksi Java ke database MySQL yang sederhana. Sebelumnya di sini saya sudah mengimport library JDBC driver MySQL. Bisa terlihat di sini sudah ada keterangan root ininya, filenya. Ini adalah isi dari drivernya. Lalu di sini saya sudah membuat data. Oke, ini adalah kode program sederhana untuk mengkoneksikan Java ke database MySQL. Sebelumnya saya sudah mengimport library JDBC dari MySQL sendiri itu. Di sini sudah terlihat kalau saya sudah memasukkannya. Lalu saya sudah membuat database dengan nama database-nya kelas A dan memiliki dua tabel, di mana di tabel mahasiswa terdapat ID, nama, jenis kelamin, dan alamat. Dan terdapat data-data nama mahasiswanya. Lalu di tabel dosen saya kosongkan. Oke, kita masuk ke codingan. Pertama-tama kita harus mengimport paket-paket Java MySQL-nya, di mana seperti Java SQL Connection, Driver Manager, Result Set, Exception, dan Statement. Lalu kita membuat URL untuk koneksi ke database dengan format JDBC _2 MySQL _2 garis miring 2 kali host port / nama database. Lalu kita ubah hostnya menjadi host MySQL itu sendiri, di mana kita di sini memakai localhost. Kita masukkan aja localhost. Lalu portnya kita masukin juga port MySQL. Kita bisa lihat di sini port MySQL-nya 3306. Itu adalah port default dari MySQL itu sendiri. Terus nama database-nya kan kita sudah buat tadi. Kita masukkan database kelas A. Lalu kita akan jangan lupa kita masukkan username dan password untuk mengkoneksikan si Java ini ke database-nya untuk mengautentikasi. Lalu kita akan melakukan koneksi ke database dengan metode try and catch. Ketika koneksi berhasil, akan muncul pesan koneksi sukses, dan jika ada koneksi yang error atau bermasalah di koneksinya, kita akan memunculkan pesan koneksi gagal dan menampilkan pesan tag trace dari koneksi tersebut, dari error tersebut. Jika koneksi berhasil, kita akan membuat object statement untuk menjalankan query SQL. Dengan object statement dan menggunakan connection create statement. Sekarang kita dapat menjalankan query SQL menggunakan statement execute query untuk mengambil data dari database. Pada contoh kali ini kita menggunakan execute query-nya select all from mahasiswa, di mana kita akan mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Hasil query dari yang dijalankan ini akan menyimpan dalam result set ini. Lalu jika ada data dalam tabel mahasiswa itu, kita akan mengambil data tersebut, di mana menggunakan result set get integer atau result set get string dan seterusnya. Kemudian kita dapat melakukan tindakan
yang sesuai. Seperti kan kita udah ambil semua data-datanya nih, kita mau nampilin ke layar dengan cara sistem printout dan seterusnya. Lalu jika tidak ada tabel, jika tidak ada data di dalam tabel mahasiswa tersebut, akan menghasilkan dan tidak ada data yang ditemukan. Lalu yang terakhir, kita akan menutup objek result statement dan koneksi. Kan kita tadi udah udah mengkoneksikan Java ke database-nya. Kita harus menutup kembali dengan cara connection.close. Mungkin kita jalanin dulu programnya lebih jelas. Nah, jika koneksi sukses akan menampilkan koneksi sukses dari baris yang ke-18 ini dan terdapat data dalam tabel tersebut. Jika tidak ada data, kita akan coba ke tabel dosen. Nah, ini koneksinya itu sudah sukses, tapi di tabel dosen itu nggak ada data sama sekali. Jadi kita menampilkan sistem outprint line tidak ada data yang ditemukan. Lalu gimana sih kalau koneksinya bermasalah atau ada yang salah dalam username passwordnya? Kita coba aja ya. Ini misal kita username-nya kita kayak root doang atau admin gitu. Apa aja deh. Terus kita run. Nah, akan muncul error seperti koneksi gagal. Kan kita udah bikin tuh kalau koneksinya gagal, kita akan menampilkan pesan koneksi gagal. Itu kita gagal koneksinya, dan ini untuk print stack test itu untuk menampilkan yang ini, yang Java SQL exception access denied. Itu access denied for user itu karena username itu salah. Kalau hostnya salah gimana? Mari kita coba. Nah, jika hostnya salah, ini akan menampilkan kondisi gagal, GDBC exception, communication exception, communication link failure. Berarti URL dari di database-nya itu ada yang salah. Nah, baik, mungkin seperti itu saja contoh kode program koneksi Java ke database. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Andika. Terima kasih. Baik, itu tadi terima kasih kepada Saudara Fajar dan Agisni sudah menyampaikan materi-materinya. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab apabila ada penjelasan-penjelasan yang dirasa kurang jelas tadi penyampaian materi-materi tadi, bisa ditanyakan kembali. Kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau langsung on mic. Baik, ini udah ada Rizky Alfito Hadi. Silakan untuk bertanya. Silakan. Makasih kesempatannya. Saya Rizky Alfito Hadi, izin bertanya. Itu tadi di tabel mahasiswa kan ada banyak ya barisnya, fieldnya itu ada banyak, recordnya. Cuma kenapa waktu di outputnya itu tadi cuma satu ya, kalau nggak salah tuh. Itu kenapa kira-kira? Oke, baik. Pertanyaannya cukup, Bang Rizky? Iya, cukup gitu aja. Kami diskusikan terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman yang lain silakan bila ada yang ingin bertanya lagi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rizky Alfito tadi. Saya pindah ke
di contoh kode program ini kita pakainya perulangan if kan ya. Nah, kalau pakai perulangan if itu kita cuma bisa nyetak satu baris doang, satu baris dari tabel itu. Kalau ingin nampilin semua barisnya, kita pakai perulangan while. Kita coba ya. Oh, kalau di while nggak ada S. Ada tuh. Tuh Pak, kan di sini tabelnya dosen. Kan di dosen nggak ada data, jadi sistem akan menampilkan data kosong. Coba masuk dulu. Nah, kan kalau tadi pakai if kan hanya menampilkan satu baris ya, Kang. Nah, ya kalau pakai if kita nampilkan cuma nomor absen satu doang, itu nama saya. Kalau pakai while itu yang tadi yang sekarang kita buat, itu kita menampilkan semua data yang ada di dalam tabel tersebut, semua baris yang ada tabel si mahasiswa tersebut. Itu Kang, dipahami apa tidak? Kalau ada yang kurang boleh nanya lagi Kang. Terima kasih. Oh, berarti kalau pakai if itu yang tampil hanya baris tertentu sesuai kondisinya ya, kondisi yang ditentukan dalam if-nya itu. Oke, kejawab sih sampai sini. Makasih jawabannya. Oke, terima Boleh, kasih Kang. Bang Rizky. Juga terima kasih rekan saya Agis sudah menjawab dan Bang Rizky sudah bertanya. Oke, berhubung ini nggak ada yang nanya lagi apa? Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Karena waktu Zoom kita 1 menit lagi juga sudah akan habis. Oke, baik. Kiranya sudah tidak ada yang bertanya. Rangkaian demi rangkaian presentasi sudah selesai dan terlaksana semuanya, maka berakhirlah presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Taufik Ridwan MT selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis objek. Juga teman-teman semuanya yang sudah hadir pada mata kuliah pagi hari ini. Saya Muhammad Andika Insyaputra selaku moderator dan rekan-rekan saya. Mohon maaf bila banyak penyampaian yang kurang dan kurang berkenan dari bahasa ataupun sikap. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.